Oke, semuanya. Masih ada lagu dari kami lagi. Dengarkanlah Better. Walau mau kembali ke belakang, saat sepi menghimpit dan mengekang, kita sudah tak bisa membuat lagi memori yang baru di tempat ini. Dunia luar yang baru nanti pastikan bersinar untuk dirimu saja. Mau kekhawatiran terbayang di mataku, langit biru pasti akan terlihat. Pastikan datang hari di mana mimpimu terkabul. Jadi janganlah tenang, selamat tinggal hari ini. Pasti ada untuk saat itu. Ku ingin kamu berjanji satu hal padaku, janganlah pernah menyerah. Majulah sesuai dengan keyakinan yang lurus itu. Pilih aja, aku pastikan selalu mengawasimu dari jauh. Walaupun tak dimengerti dan kamu pun bahkan disebut egois, kekuatan melakukan hal yang benar bagimu, itu jangan pernah kamu lupakan. Tak apa, asalkan kau bisa jadi lebih bahagia, lebih banyaklah tersenyum. Kesedihan hari ini pasti akan terlupakan nanti. Andaikan ku bisa menjagamu waktu itu, ku berusaha tetap bilang apa asalkan kamu bisa jadi diri sendiri. Bagaikan laut yang takkan berubah untuk selamanya. Bis pun datang mendekat, sudah waktunya kita berdiri dengan bersamaan. Untuk yang terakhir kali, sekali lagi peluk aku. Tanpa menyesal, selama ini kamulah orang yang paling ku cinta. Suratku lebih panjang. Surat Lasyo. Judulnya gitu. Aku nulisnya gitu. Welcome Center Baru Timera. Selamat datang Center Baru dan semacamnya. Aku bener-bener ngerasa diapresiasi di situ. Yang tadinya bukan center, ketika membaca itu timbul perasaan, oh kayak gini ya rasanya dilihat orang. Oh kayak gini ya rasanya ada di tengah. Nah aku harus pindah ke unit amino pianis. Tapi sayangnya pada saat aku perform, yang dipanggil bukan namaku. Melainkan nama member lain yang bahkan udah gak di JKT48 lagi. Pada saat itu aku malu banget, sedih, ngerasa gagal karena selalu dibanding-bandingkan. Apalagi ditonton banyak orang di teater. Rasanya kayak diremehkan sekali. Itu nggak cuma satu kali show, tapi terjadi selama beberapa bulan. Aku harus menahan semua perasaan itu dan nggak bisa nunjukin di stage.
Makasih ya, Pen. Setiap sebelum unit, aku pasti bawa stand mic ke depan kaca di belakang, yang sebetulnya waktu itu nggak boleh. Buat latihan pakai earphone, buat mikirin hari ini post mau freestyle apa ya, biar orang nggak bosen. Selalu aku setiap show, gimana ya biar hari ini beda gitu. Aku selalu takut hari ini yang dipanggil siapa ya. Kok aku mikir kayak gitu. Pokoknya di momen ini aku sering nangis kalau habis show. Selalu mikir, apakah aku emang sejelek itu ya gitu. Aku selalu minta review staff dan juga fans, tapi kepikiran omongan orang. Di sisi lain kesel sama diri sendiri, dan rasa percaya diriku sangat gak stabil pada saat itu. Sampai akhirnya ada salah satu staff yang kata-katanya aku inget sampai sekarang, dan itu yang bikin aku bangkit di masa-masa terakhir TWT. Dia ngomong, Kak Putri, ngomong, Amena Pianis emang bukan lagu kamu, tapi kamu yang menyempurnakannya. Setelah itu aku membaik dan tersadar bahwa aku berhasil dan bisa membawakan lagu tersebut dengan cara dan versiku sendiri. Aku benar-benar mencurahkan semuanya dan menghindari hal-hal yang gak mengenakan. Aku mencoba mencapai limit, berambisi, gak mau kalah, mau jadi yang terbaik, mengasah skill, membagi waktu kuliah, dan belajar kebersamaan dengan tim. Semua pokoknya aku dapetin di K3. So thank you. Event yang paling ditakutin ya sepertinya. Sebenarnya aku gak suka suasananya. Penuh persaingan, emosi, bikin perasaan naik turun, sering dikira egois, tapi pride-nya tinggi. Aku yang cinta damai ini bingung harus nanggepinnya kayak gimana karena hati gak tenang. Tapi berkat Sosenki aku bisa lihat gimana usaha fans aku. Mereka sangat solid dan mau maju bersama. Aku bersyukur akan hal itu. Titik dimana aku harus memanfaatkan dan mempertahankan posisi. Rasanya kayak di ujung tombak. Pilihannya antara kamu stay, naik atau turun. Kalau kamu naik, kamu harus banyak belajar. Tapi kalau kamu stay, susah mempertahankannya. Tapi kalau kamu turun, juga susah naiknya. Emang sulit banget, pressure-nya juga besar. Tapi itu yang paling berpengaruh untuk membentuk seorang Shania sekarang. Aku sempat bingung harus fokus kemana. Apa sih yang sebenarnya aku cari? Dan aku ngejar apa? Sampai di titik dimana aku ngerasa kasihan sama diri sendiri karena terlalu banyak berjuang. Sampai banyak mengorbankan ini itu. Merasa overpush ke diri sendiri, terlalu keras dan gak bisa tenang. Denial karena pengen fokus ke diri sendiri, tapi posisiku di JKT48 gak bisa seperti itu. Aku gak bisa ngelak gitu realita yang ada di sini tuh kayak gimana. Aku sampai gak tahu mau ngikutin hati atau pikiran. Terlalu banyak pressure, gak mau ketemu orang, dan sampai udah gak bisa dikasih semangat. Setiap dikasih semangat tuh aku mikirnya sedih, malah kayak, oh ternyata aku memang butuh disemangatin ya gitu. Apakah aku semenyedihkan itu sampai orang harus ngasih aku semangat? Waktu itu aku mikirnya kayak gitu. Jadi Shan itu enak ya. Tiap ngaca apa yang dirasain gitu. Enggak guys. Ada masa dimana bahkan setiap aku ngaca itu langsung nangis. Saking aku ngerasa kasihan sama diri sendiri. Aku tuh suka ngasih afirmasi gitu. Kadang aku ngomong makasih, tapi aku juga kadang ngomong maaf ya kamu harus nanggung semua ini gitu. Sebelum show juga kadang suka bingung. Aku sering beberapa kali dulu di backstage suka nangis sebelum show. Sekarang aku harus jadi siapa lagi? Aku harus nunjukin yang mana gitu. Beberapa banyak yang bisa aku tunjukin karena aku gak bisa tunjukin semuanya. Dan masih banyak lagi. Aku sangat menikmati dan bisa belajar banyak banget dari Kapten 2,5 tahun belakangan ini.
Aku sangat didewasakan dan sangat dikuatkan setelah bisa berdamai dengan semuanya. JKT48 juga banyak explore. Membernya mau berjuang bareng. Terima kasih adik-adik semua, kesayangan aku. Ditemani staff juga yang setia membantu dan juga fans yang makin banyak. Aku merasakan JKT48 beberapa tahun ini adalah benar-benar baru dan berbeda. Sekarang perasaanku cuma lega, gak ada rasa kecewa dan gak ada rasa kurang. Benar-benar bersyukur dan bahagia ketemu banyak orang baik dan bangga bisa survive ngelewatin semuanya. Ini adalah sedikit ceritaku, dan bagaimanapun momen bahagianya jauh lebih banyak. Mohon maaf aku gak bisa sebut satu-satu, tapi percayalah aku sangat mengapresiasi dan menghargai semua orang yang membantuku. Semua berperan di perjalananku di JKT48. Kalian orang-orang hebat yang berpengaruh juga di hidupku. Semoga JKT48 makin sukses ke depannya dengan project-project yang keren. Member juga semangat meneruskan perjalanan ini. Semangat ya adik-adik. Semangat, aku percaya kalian bisa dan kalian punya potensi yang sangat besar. Bahkan waktu aku seusia mereka aku gak kayak gitu. Jadi aku yakin kalian pasti bisa. Untuk staff mohon dibantu anak-anak ini supaya bisa lebih explore lebih banyak lagi ya. Dan untuk fans tolong sayangi dan jaga anak-anak ini dan disupport secara tulus. Aku bahagia banget bisa lulus di masa ini bareng sama semuanya. Terima kasih, ini adalah sebuah perjalanan yang sangat-sangat menyenangkan. Aku bukanlah Shani yang sempurna, tapi perjalananku di JKT48 yang sempurna. Semuanya aku pamit. Jangan lupa anakku. Terima kasih.